Kok Oktober ini waktunya 8 sampai 9 bulan. Kalau situasi itu berkembang terus, politik identitas itu berkembang terus. Seorang insinyur Hugua, DPR RI Sekarang ini. tapi tidak menutup kemungkinan nyagu. Selamat datang Mitra Parlemen Insinyur Hugua. Jadi saya mau cerita sedikit dulu Pak nih. Ini episode pertama. Ya. Jadi kawan-kawan sebenarnya kemarin itu mencari siapa narasumber yang paling tepat untuk kita hadirkan ini. Nah kan Halo dari Institut ini selalu kental dan publik tahu bahwa bersentuhan dengan si politik. Nah kita searching nama. Nah berhubung kemarin kita kemudian tahu jadwalnya Bapak ini, teman-teman ngambil kesimpulan Bapak itu kan Komisi 2. Ya. Kental dengan urusan-urusan pilkada dan pemilihan ini. Kenapa tidak kemudian kita undang beliau ini? Nah bersama dan event kemarin ketemulah kita di The Halo Oleh Institute Room. Ya. Apa kesibukan sekarang Pak? Baik, Bung CEO Halo Oleh Institute. Jadi kesibukan sekarang baru saja di 3 hari terakhir ini menyelenggarakan Hugua Cup Pimpong tingkat Sulawesi Tenggara yang dihadiri kurang lebih 157 peserta. Dan menurut cerita-cerita kawan-kawan di Kota Kendari dan di Sulawesi Tenggara secara menyeluruh, kompetisi Pimpong Hugua Cup 1 tahun 2021 ini yang dilaksanakan pada bulan Oktober ini adalah kompetisi yang terbanyak pesertanya. Selama ini? Selama ini. Berarti yang termasuk yang terhebat dong. Bangga saya kan? Itu. Tapi idenya dari mana ini tiba-tiba? Ini kan tugas reses, kesibukan di parlemen, tiba-tiba muncul dengan tenis meja, ide dari mana ya Pak? Jadi kan begini, masa pandemi ini kan sudah berjalan sudah kurang lebih hampir 2 tahun. Ya. Yep. Hampir kita pun juga mencari cara bagaimana cara sehat, bagaimana cara memanage diri sehingga kita sehat pada saat yang bersamaan juga kita jaga diri dari paparan pandemi. Nampaknya Pimpong itu adalah sebuah olahraga rakyat, ya, yang murah, meriah, Benar Pak? kemudian lapangannya tidak membutuhkan tempat yang besar. Bukan seperti futsal atau sepak bola kan? Bukan seperti futsal atau sepak bola. Jadi lebih sederhana, semua umur dan juga murah meriah. Oleh karena itu maka saya berpikir olahraga ini mestinya harus menjadi primadona. Pertama, spirit olahraga itu, kejujuran dan sportivitas itu dapat tercapai pada saat yang bersamaan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kita bisa hidup sehat dan juga bisa mengelola emosi, tersalurkanlah. Ini Kan sebenarnya kalau kita lihat ini, ya, inisiatif ini jarang kita temukan di 5 tahun terakhir ini. Ya. Yang mengakomodir masyarakat, kemudian banyak yang berpihak, banyak yang terlibat. Ya. Inisiatif seperti ini sepertinya kalau kita lihat mulai luntur atau memang tidak menjadi sesuatu yang prioritas di pemerintah daerah kita ini? Saya kira sebetulnya itu tadi saya katakan bahwa ayatnya itu begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nasib Hugua ini sangat ditentukan oleh Hugua sendiri, cara berpikirnya Hugua. Yep. So you is the result of your thinking. Yep. Kalau bahasa Inggrisnya, tadi kan bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya itu, nasib Dinda Naslim itu sangat ditentukan oleh Anda sendiri, cara berpikir Anda. Keputusan kita ini? Keputusan kita. Nah, oleh karenanya maka saya sebetulnya salah seorang yang melihat ya situasi sekarang, apalagi yang kita kenal dengan 4.0. Generasi serba otomatis. Generasi manja lah saya katakan seperti itu. Terlalu banyak bermain di gadget. Hampir 24 jam itu berapa lama dipakai gadget. Ini ke kaum milenial dulu. Ya. Akibatnya lalu terlalu banyak hoax yang diperoleh. Lebih banyak sumber berita negatif. Sumber berita yang namanya out of the lie. Itu kan ajaran global. Out of the lie, greedy is the best. Jadi ajaran global itu adalah
Seni berbohong dengan memperbanyak hoax. Dilakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah greedy is the best. Tamaki itu adalah sesuatu yang terbaik. Akibat daripada ini semua implikasinya adalah banyak sekali kaula muda sekarang yang terperosok dalam cara pandangnya sendiri dengan sebuah ide saja. Karena patron hoax banyak masuk. Akibatnya eksekutorialnya mereka bermasalah. Barang ini masuk ke dunia kelompok-kelompok orang tua yang sekarang OPD atau organisasi-organisasi besar. Artinya apa? Kondisi sekarang ini adalah terlalu banyak informasi masuk. Tapi ide-ide bagaimana mengimplementasi pada level lapangan itulah dibutuhkan seorang leader, kira-kira seperti itu. Dalam konteks kepemimpinan daerah gitu? Semualah, kepemimpinan daerah, kepemimpinan masyarakat. Dan saya beruntung punya orang-orang yang punya kapasitas eksekusi. Untuk melakukan ini. Dan mengaktualisasikan yang kita pikirkan. Ya, artinya apa? Kan kita bicara sebetulnya dengan eksekusi ini kan kita bicara dimensi ruang dan waktu. Seberapa waktunya, di mana dan kapan waktunya. Kalau kita main di dimensi ruang dan waktu, pasti eksekusi bisa terjadi. Tapi kalau kita lepas dari situ, saya kira itu adalah masalah besar. Apakah background mantan bupati 2 periode kemudian ditambah dengan kemampuan legislasi sehingga eksekusinya itu kecil tapi dampaknya besar, atau seperti apa ini? Perpaduan yang apa ini? Ya, jadi begini. Sebagai seorang manusia ada 3 quality. Jadi quality hugua sangat tergantung pada pertama, kualitas intelektual, IQ. Yang kedua IQ equation ya. Kedua itu ada namanya emotional quotient. Kematangan emosional. Kematangan emosional ini sebetulnya tidak ditemukan di bangku pendidikan. Tetapi emotional quotient ini ditemukan di lumpur kehidupan di luar sana. Dan yang ketiga adalah spiritual quotient. Apa itu? Ya, kita jalankan syariat-syariat kemudian rukun-rukun agama kita masing-masing. 3 kualitas ini menyatu, maka itulah menjadi seorang pemimpin yang kafah. Terlalu banyak orang yang masuk pada pemimpin-pemimpin hanya melihat ritual. Terlalu banyak dogma juga. Orang juga yang mengandalkan intelektualismenya. Katakanlah S1, S2, S3. Standar akademik ini. Standar akademis. Tapi kan tidak menjamin Anda bisa berbuat sesuatu lebih baik di lapangan. So education do not guarantee you better future life. Benar. But the education just tell you how is the thinking structure and how is the innovation way. Tetapi kembali lagi bahwa intelektual disertai dengan kematangan emosional yang bagus, dengan spiritual yang bagus. Ya. Jadi seseorang yang mempunyai kematangan emosional yang bagus itu punya kekuatan lebih dalam rangka mempengaruhi banyak orang. Dan juga dalam rangka mengeksekusi program-program. Oleh karena itu maka saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, kawan mahasiswa, jangan terlalu lama di kampus. Rugilah kau. Bukan eranya lagi sekarang. Bukan eranya lagi. Ini karena Anda berhadapan dengan mesin, bro. Tantangan Anda sekarang adalah artificial intelligence. Biar Anda jago di mana, mau bertempur dengan siapa. Kalau adaptasi teknologinya tidak bisa. Tidak bisa. Anda bertempur dengan diri Anda sendiri. So your enemy is yourself sekarang. Jadi terlalu lama di kampus menurut saya kerugian total. Untuk saat ini? Saat ini dan kapanpun. Karena apa? Ya kan, gua menjadi bupati bukan karena produk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi memberi kontribusi ya. Tapi kemampuan emosional saya didasari oleh kemampuan intelektual saya yang pas-pasan. Ya, IP saya kan gak banyak. Tapi saya belajar di lumpur kehidupan yang begitu. Kalau Anda lihat di sejarah kehidupan saya, ya mulai wakat Hugua Part 1 dan Hugua Part 2 di YouTube. Ya saya bersyukurlah. Saya yatim piatu sejak umur 1,5 tahun. Piatu umur 18 tahun. Sudahlah, komplit sudah. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya diberikan Tuhan peringatan lebih awal sehingga saya terjaga lebih awal. Banyak orang yang lengkap orang tuanya, kemewahan yang terjadi tapi tidak siapa-siapa. Benar. Karena kematangan emosionalnya lemah. Oleh karena itu maka saya katakan tadi selalu saya bilang sama teman-teman, milenial. Now you are entering to the era 5.0.
Era 5.0, bukan 4.0 lagi. Apa itu? Menyatunya dunia maya dengan dunia nyata. Apa yang diperlukan dalam konteks seperti hari ini, pasca pandemi ini, dan sekarang, now. Yang diperlukan adalah pertama disiplin dan tanggung jawab. Anda tidak punya disiplin, Anda tidak punya tanggung jawab. Online, offline bergerak, Anda ketinggalan. Hal kecil tapi berdampak besar terhadap. Makanya saya katakan, the problem of Sulawesi Province is the way of the thinking of the youth. Bagi saya membangun Sulawesi Tenggara bukan membangun jalan, bukan membangun bangunan, udah banyak. Tapi cara pandang pemudanya, bagaimana Anda berkompetisi pada level Mandonga, pada level Kemaraya. Tidak cukup bro, Anda harus berkompetisi level Makassar. Anda harus nomor 1 di level Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak cukup bro, Anda harus nomor 1 di level nasional. Tidak cukup bro, Anda harus menjadi nomor 1 di level internasional, level global, baru saya akui Anda. Iya, iya. Itu baru kita menjadi manusia lokal tapi berefek global. Peran kecil tapi dampaknya luar biasa. Harus begitu dong. Gitu kira-kira. Kita sedikit kembali ke masa lalu ini, di mana menjabat sebagai bupati tanda kutip yang keren 2 periode di Wakatobi. Ya. Bagaimana dinamikanya sebenarnya saat itu terhadap kasus-kasus yang saat ini banyak menimpa para kepala daerah? Ya, sebetulnya masa lalu dengan masa sekarang nggak ada beda. Sejak saya masuk, saya itu periode pertama tahun 2006. Ya. Saat itu KPK sudah memang demikian, penegakan hukum begitu ketat. Oh, sudah ada KPK di zaman Oh iya, pada zaman saya itu masih Pak Ruki ketuanya, termasuk Pak Antasari ini udah ketemu. Pak Antasari belum, Pak Ruki belum. Ya. Beliau saat itu kan sempat menjabat sebagai Kajati kalau nggak salah. Ya. Setelah... Tapi yang jelas perkembangan penegakan hukum di Indonesia sudah mulai keras, bukan berarti mulai keras, sudah memang sedemikian. Sudah memang seperti itu ya? Ya, sudah begitu. Fenomena ini kan menjadi menarik pada saat pemaparan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kepala daerah pada diundang, terus pimpinan KPK juga hadir. Ya. Saat itu pimpinan KPK menyatakan bahwa 150 kepala daerah itu tersangkut kasus korupsi. Jadi ya. Sebagiannya itu gubernur dan sebagiannya bupati wali kota. Ya. Kita juga kan di Sulawesi Tenggara ini baru-baru saja ini. Ya. OTT lagi kita. Ya. Ini kan ada sesuatu yang kalau saya katakan sebenarnya miris terjadi. Ya. Dulu dengan seperti yang Anda bilang kan sudah ketat KPK ini. Ya. Nah, kenapa sekarang itu di era kita yang dulu kan saya bilang sangat jarang kita dapat. Ya. Nah, sekarang itu seperti hal yang mudah ditemukan itu dia. Ini fenomena apa sebenarnya terjadi di era kepala daerah kita? Jadi saya belum punya data ya, mana yang banyak antara dulu dengan sekarang. Mungkin di Sulawesi Tenggara agak rame-rame sekarang ya. Nah, itu. Tapi artinya penegakan hukum itu di Indonesia ini sudah berjalan sedemikian ketat. Ya, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK, termasuk LSM. Benar. Ya. Banyak yang memantau ini. Kontrol sosialnya tinggi sekali. Jadi memang jadi pejabat itu sebetulnya kalau saya niatnya itu mesti jernih. Benar-benar Anda jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur itu semata-mata karena panggilan ilahi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau ada niat neko-neko di situ, saya kira memang sulit. Kenapa? Hampir semua berkepentingan di kita. Benar, karena saya sebagai bupati misalkan, saya akan memegang kebijakan publik dan anggaran publik. Jadi si A, si B, si C, ketika saya pimpin Wakatobi saat itu 125.000 jiwa, maka 125.000 jiwa itu dia bergantung kepada saya. Kenapa? Kebijakan publik menyangkut kehidupan dia di tangan saya, anggaran yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan di daerah itu tergantung pada saya. Oleh karena itu maka LSM mengontrol saya, BPK mengontrol saya, katakanlah Pemda punya, kemudian tentu penegak hukum juga mengontrol. Tapi kan sekarang juga sama, Pak. Artinya kan di masa, kan sekarang sudah 5.0, ya, di mana semua kelengkapan teknologi, adaptasi pengetahuan kan ini kuat. Artinya kita berbuat hari ini 2 menit kemudian ada di media sosial ini. Zaman dahulu, apakah karena zaman dahulu sistem ini belum ada? Saya kira cuma perkembangan kecanggihan teknologi ya.
Tapi juga sangat tergantung kepada komitmen pimpinan negara dan pimpinan semua lembaga. Saya kira penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin baik kan. Artinya peningkatan kualitas pengawasan. Ya, artinya kualitas pengawasan, kualitas pengontrolan dan lain sebagainya itu berjalan dengan sangat baik. Oleh karena itu maka sekali lagi bahwa bukan soal peningkatan jumlah, karena saya belum punya data. Baik. Nah, tetapi bagi saya dengan saya katakan tadi 1.0 sampai 1.4 bahkan 5.0 4.0 bahkan sekarang 4.0 bahkan sekarang 5.0 ini kan kecanggihan otomatisasi semua, sehingga yang selama ini mungkin luput dari pantauan itu jauh lebih terbuka hari ini. Atau ini kalau saya lihat ada kaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bupati Banjarnegara tentang ini kan kalau kita lihat postur pemberian apresiasi terhadap kepala daerah ini kecil, saya bilang. Kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 itu kan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakilnya itu kan kepala daerah itu 3,7 gaji pokok. Ya. Wakil kepala daerah lebih mirip lagi 3,2 gitu dia. Di sisi lain, ya, biaya kampanye sekarang besar gitu. Ya. Apa ini ada keterkaitannya ini? Saya belum melihat benang merah yang jelas ya. Tetapi bagi saya karena pernah melewati masa itu ya. Jadi memang gaji itu kan kalau seorang bupati itu plus minus 6 juta. Kira-kira. Setiap bulan? Setiap bulan. Gaji ya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lah keluarga. Tetapi kan kita punya banyak fasilitas lain. Terutama pertama kendaraan itu otomatis. Oke, fasilitas kedinasan. Kedinasan sempurna banget. Dan ada biaya rumah tangga. Kalau saya tidak salah biaya rumah tangga saya itu kurang lebih 40-an juta. Sebulannya? Sebulan. Tentu biaya makan, minum, tamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu kan istilahnya terpakai dengan kegiatan rujak, kan? Ya. Otomatis. Artinya apresiasi yang masuk kantong ini sebagai apresiasi terhadap kepala daerah. Ya. Ini kan relatif kecil. Kalau 6 juta itu untuk ukuran kepala daerah, saya pikir ini sesuatu yang harus kita perjuangkan ke depannya. Misal gitu dia. Ya. Ada apresiasi lebih baik lagi terhadap kepala daerah. Karena kan kita sudah tahu bersama bahwa ongkos pilkada untuk menjadi seorang kepala daerah kan cukup besar ya. Ya. Jadi kan saya setuju kalau ada kenaikan gaji pokok para pejabat, ya itu. Tetapi kan sebetulnya jadi pejabat ini bukan mencari duit, bukan mencari kekayaan sebetulnya. Jadi setiap pejabat yang mencari kekayaan, saya kira itu salah arah, salah nawaitu. Karena kalau memang mencari duit atau mencari keuntungan atau mencari apa saja dengan label pejabat negara, maka itu sebaiknya ya shifting ke pengusaha. Ke tempat lain ini? Ke pengusaha, jelas kan, pengusaha itu kan mandatnya dia cari duit sebanyak-banyaknya. Break even point. Ya, jadi kalau pejabat negara itu memang coba lihat ya Pak Presiden kita lah kira-kira, sederhana sekali kan. Ya saya malah masih ada cincin bos. Tapi beliau begitu sederhananya. Ya, jadi kan sebetulnya tergantung pada niat kita. Ya. Hugua ini bermakna karena menimbun harta banyak untuk keluarganya, anak-anaknya hebat-hebat, atau Hugua ini dengan penampilannya sederhana tapi bermanfaat buat masyarakat sekitar dan alam semesta. Karena nama besar saya di sana bukan timbunan harta yang saya miliki, bukan jumlah rekening, bukan karena Hugua punya mobil mewah. It is just I don't know, saya tidak tahu apa. Tapi kalau Anda menjadi pemimpin, menjadi pejabat, sejauh mana kehadiran Hugua ini bermanfaat kepada pertama orang-orang miskin di sekitarnya? Apakah kehadiran Hugua itu bisa mengangkat harkat dan martabat mereka? Sejauh mana mempengaruhi bagaimana tumbuh-tumbuhan itu? Apakah Hugua itu kehadirannya mengurangi jumlah tumbuhan atau justru menambah? Ya, hewan-hewan, binatang-binatang. Karena apa? Kan manusia itu kan khalifah di muka bumi. Pemimpin. Artinya sangat tergantung kepada kebijakan saya. Bayangannya aja. Contoh Wakatobi yang saya pimpin kemarin. Di sana kan cuma terumbu karang. Pulau-pulau terpisah. Pulau-pulau di daratnya itu 90
97%, 99% itu kan batu bertani. Jadi memang jadi pemimpin itu bagaimana kita berpikir untuk untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan kalau sayang dong kalau mati, sudah mati. Seharusnya mati itu tidak pernah mati. Ya kan? That's mean maksudnya? Maksudnya, kalau Anda mati dan mati, rugilah kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan seperti itu? Ya, that's legacy. Benar. Kan, coba ya, pemimpin-pemimpin besar. Coba lihat, Nelson Mandela. Contoh ya, saya keluar dulu. Nelson Mandela. Dia adalah orang yang selalu melihat, ya, tidak boleh ada diskriminasi ras. Kulit putih harus lebih tinggi dari kulit hitam. Maka dia berjuang dan memang tidak punya apa-apa. Sampai di penjara seumur hidup. Ya. Di akhir hayatnya, 1-2 tahun sebelum meninggal, diangkat menjadi presiden. Dan dia menjadi presiden yang sangat fenomenal dan dicintai rakyatnya. Karena bukan menimbun harta, bukan menimbun pengaruh, tapi menimbun perjuangan untuk mensejajarkan kulit putih dan kulit hitam. Kesetaraan hak. Gitu. Kesetaraan hak dengan politik apartheid. Kedua, Bung Karno katakanlah. Bung Karno kan hampir seluruh hidupnya, mulai dari membangun bangsa ini, memerdekakan bangsa, sampai juga menjalankan berbagai tantangan ketika negara ini miskin. Melahirkan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identity of this nation. Coba dibayangkan itu. Dan hampir tidak ada waktu untuk memikirkan dirinya dan keluarganya. Termasuk kepentingan pribadi. Tapi dia begitu meninggal cuma jasadnya, tapi nama besarnya, keharuman dirinya menjadi sangat abadi. Sekarang pertanyaannya, ya kalau mau jadi pemimpin mencari sesuatu, ya pastilah banyak masalah. Ya, tentu menjadi pejabat itu tidak mudah. Ya. Karena Anda tekeng saja sesuatu yang menimbulkan Anda mendapat keuntungan dari hasil tekengan atau tanda tangan saya juga kena yang bernama korupsi. Ya. Tidak mudah. Saya kadang-kadang bisa melakukan sesuatu tanpa sadar yang menguntungkan Anda dengan orang lain. Tapi berakibat hukum. Berakibat hukum yang menimbulkan kerugian negara, itu juga bermasalah. Oleh karena itu maka menurut saya jadi pejabat itu memang tidak mudah. Yang paling penting adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Kalau niatnya demi bermanfaat kepada alam semesta, kepada manusia dan segala makhluk ciptaannya, maka pasti kalau ada tantangan itu biasa aja. Dan seorang pemimpin mesti diuji. Tidak ada pemimpin yang tidak diuji, mesti diuji. Ujiannya macam-macam. Tentu salah satunya kan beberapa masalah yang seperti tadi. Tentu kita tidak berharap itu terjadi. Kalau ujiannya ya kalau bisa, ya Allah diujilah saya sebagai pemimpin ini, ujian-ujian masih bisa saya pikul. Ya kan? Jangan ujiannya tapi sekali lagi again, what do you think it is your future life? Apa yang Anda rasa dan pikirkan itulah masa depan Anda. Kalau Anda berpikir merasa dan berpikir curang, pasti Anda dicurangi. Kalau Anda berpikir membahagiakan dan membesarkan orang, pasti Anda besar. Kalau Anda memberikan keadilan kepada banyak orang, pasti keadilan di Anda. Kalau Anda menghormati orang, pasti kehormatan dari Anda. Tapi kalau Anda meninggikan diri, pasti Anda rendah. Kalau Anda menyombongkan diri, pasti Anda disombongkan. Jadi itulah hukum filosofi hidup ini. Oh, itu filosofi agama. Itu hukum-hukum agama. Tapi ini kan menghadirkan atau menciptakan atau hadirnya pemimpin saat ini. Ya. Ini kan bukan dalam nilai yang sedikit, cenderung besar. Ya. Dan butuh modal yang kapital yang kita pikir itu fantastis sebenarnya gitu ya. Ya. Dalam konteks ini, apakah tidak ada produk undang-undang yang di Komisi 2 misal dibuat untuk, ini kan kita akan pilkada nanti ini. Ya. Meminimalisir pengeluaran gitu dia. Sehingga kan kalau ini kita lihat kesimpulan sederhana saja, bahwa ini jadinya politik balas jasa. Ya. Misal saya jadi seorang bupati karena pengeluaran besar, tentu saya mesti balik ke Bona lagi nih. Ya. Itu dia. Kan ini fenomena-fenomena yang terjadi nih. Ya. Apakah itu memang sudah ada desainnya atau seperti apa sekarang? Yang jelas saya aktivis LSM. Saya tidak bicara keluar. Oke. Saya aktivis LSM. Ya, Anda berapa modal saya jadi bupati pertama? Oh iya. Dan jadi bupati kedua. Saya. Tapi ini maksudnya yang terjadi di tempat I know, gitu. but it is a choice. Oh iya.
Your choice. You want to be a leader with a lot of money you distribute, it is your choice. Anda punya pilihan. Artinya memang pemilihan ini mahal. Tapi bagi orang yang elektabilitasnya bagus dan disukai rakyat, kan pesta ini kan orang apa namanya, orang bawa beras, bawa apa segala macam, dan begitu selesai pesta kan dia tidak minta berasnya dikembalikan. Kan ini dimensi budaya. Tapi ada Pak yang minta ambalnya, minta sumbangannya balik lagi. Ya, tapi kan maksudnya, coba lihat ya, contoh aja. Fenomena-fenomena memang ini barang tidak bisa hitam putih barang ini. Tapi kalau seorang pemimpin itu atau calon-calon itu semata-mata karena uang, karena menang karena uang, saya tidak percaya. Tapi kos politik iya. Yeah. Tapi orang-orang yang mengandalkan uangnya atau hartanya untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin yang demokrasi, menurut saya juga tidak semudah itu. Ya, artinya apa? Memang kos politik bagi pemilihan langsung ini tinggi. Gimana ya? Saya mengatakan kalau kita mau kembali juga ke DPR, katakanlah kembalikan ini. Iya, ke DPR. Ke DPR. Biar lebih sedikit yang terpapar gini. Ya, biar lebih sedikit terpapar. Pertanyaannya, apakah tidak sama juga? Sama juga pada akhirnya kan ini. Pada tinggal besar kecilnya aja. Jadi kembali Nawa itu. Ya saya, walaupun menjadi pemimpin gubernur Sulawesi Tenggara misalkan. Tapi karena kalau Anda pilih saya karena saya kaya, I'm sorry, saya mengatakan saya tidak bisa menjadi gubernur Anda semua. Karena duitnya saya. Ya karena pemimpin itu kan sebetulnya adalah orang yang melihat sesuatu di balik ketika rakyatnya tidak bisa melihat. Itu filosofi pemimpin. Seorang pemimpinnya. Seorang pemimpin itu katakanlah dia melihat sesuatu nyata ketika rakyat tidak melihatnya. Kedua, seseorang yang masih tertawa ketika rakyatnya masih sudah menangis. Seseorang yang sudah jatuh, andai kata kira-kira kalau bumi ini ada loteng, jatuh sudah berantakan, di sini dia masih lihat ada apa yang terjadi. Ya kan? Jadi kalau misalkan masyarakat memilih karena duit, bukan karena itu, waduh. Pertanyaannya, ayo choose a CEO of a company, of profit company. Apakah rakyat memilih seorang pemimpin bisnis untuk mencari keuntungan? Kalau memang itu, ya sama dengan perusahaan. Oleh karena itu maka saya katakan tadi bahwa ini kan setapak demi setapak demokrasi ini harus dibangun. Harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Tapi ini kan ada yang menarik Anda. Ya. Kami itu di Agustus melakukan sebuah survei. Ya. Sampel kecil Kota Kendari lah. Ya. Di atas 60% menyatakan bahwa politik uang itu berpengaruh terhadap pilihan. Ya. Dan kemudian dengan angka yang hampir sama, mereka menyatakan bahwa memang politik uang itu terjadi. Ya. Ilustrasinya begini. Saya adalah orang baik yang seperti Kakak Anda sampaikan, berpolitik dengan kejujuran, integritas. Di tempat yang lain, orang melakukan dengan money politik. Akhirnya sih tidak punya pilihan lain, gitu dia. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang saya lihat, apakah undang-undang kita cukup kuat untuk menangkap, walaupun memang ada produk yang itu memberikan efek pidana terhadap pelaku maupun penerima, gitu dia. Nah, dalam kaitan bahwa bagaimana berkampanye dengan cara integritas kita bawa, kejujuran kita kedepankan. Kedepannya ini kira-kira bisa tidak ditangkap dalam produk undang-undang? Jadi undang-undang ini kan sebetulnya dengan adanya Bawaslu, itu kan badan pengawas. Tetapi ternyata dia tidak dilengkapi dengan kewenangan sebagai penegak hukum. Nah, di situ persoalannya. Nah, jadi pemilihan ini kan sebetulnya sesuatu yang memang money politik katakanlah. Ini kan bunyi, kedengaran, tapi senyap tidak ada gambar. Jadi disimpulkan begini kalau saya kembali ke filsafat. Kembali ke filsafat. Politik Indonesia memang mahal. Itu mahal. Kita harus akui seperti itu. Kita harus akui, memang mahal. Karena pemilihan langsung ini mahal. Tinggal sekarang kan di antara kawan-kawan yang bertarung ini, bagi saya Hugua misalkan, ini contoh kalau saya mau jadi gubernur, atau mau jadi anggota DPR lah katakan. Kan bagi saya ini apakah masyarakat melihat voter ini, Hugua itu memang ada nilai
Kesana dulu. Sesuatu Kesana yang dulu. kita pilih gitu dia. Ya. Alasan saya. Dan pasti masyarakat ke sana. 2024. Jadi tidak pilkada kita ini. Menurut undang-undang, pilkada serentak itu dilaksanakan pada tahun 2024. Ya, insya Allah jadi ya. Undang-undang sudah. Kenapa menyaksikan jadi atau tidak? Ini percakapan yang lagi menarik ini. Oh gitu ya. Seantero Indonesia ini lagi H2C, harap-harap cemas. Oh, Jadi gitu ya? tidak. Ini. Oh, oke. Ini kan kalau kita lihat percakapan di legislatif, Ya, ini kan ujungnya justru tidak ketahuan ini. ya, ya. Walaupun secara tekstual itu sudah disebutkan November 2024. Ya, Ada yang mengatakan di Februari untuk pileg, ada yang Mei. Ini bagaimana ceritanya seperti ini? Ini kita tambah pusing dengan berita-berita yang ini Mei, ini Februari, November diundur. Ya. Bagaimana sebenarnya ini? Iya, jadi ini kebetulan di DPR RI itu kan Komisi 2. Ya, Itu berkaitan dengan satu, politik dalam negeri, ya. Kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demokrasi. Berarti salah satu mitra yang berkaitan itu, bukan salah satu, mitra penting yang berkaitan dengan demokrasi. Ini adalah Kementerian Dalam Negeri mewakili pemerintah, ya, KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai penyelenggara. Nah, berdasarkan pada undang-undang tadi, di mana pilkada serentak itu tahun 2024, ya. itu undang-undang nomor 10, maka lalu sebagaimana juga undang-undang nomor 7 memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat jadwal pelaksanaan pemilu. Maka dengan rigidnya KPU itu membuat tahapan itu sejak 2023 terutama sampai 2024. Ya, 2022 itu sudah mulai, tapi masih di internal KPU. Ya. Berkaitan dengan pertama rekrutmen KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, berkaitan dengan rekrutmen KPU, Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, kota, Berjenjang. Kemudian tahun 2023 nanti akan ada verifikasi partai politik. Partai politik, benar. Akan ada namanya verifikasi daftar pemilih, macam-macam. Terus 2022 mulai pendaftaran sampai pada rigid. Lalu kita considering, ya, setelah KPU ini membuat penjadwalan yang begitu ketat dengan jangka waktu 1 tahun 2024. Maka ada kesepakatan rapat-rapat considering, bukan rapat pengambilan keputusan tahap pertama. Ya. Komisi ya belum masih considering ini. Ini internal dulu antara Masih komitmen, masih diskusi-diskusi, tapi rapat resmi sih, cuma belum rapat komisi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka kita sepakat, ya. Bahwa pemilu ini dalam kaitannya pemilihan presiden, ya, DPD RI, DPR DPR RI, termasuk DPRD. kabupaten kota. Ya, karena Provinsi. itu kan jatuh pada tanggal 21 Februari. Iya, Februari 2024. 2024 ya. Dan pilkada serentak sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 10 tadi, Ya. maka tanggal 27 November 2024 juga. 2024 itu adalah pelaksanaan pilkada serentak. Gubernur, wali kota, bupati. Nah, lalu kita sudah sepakat ini. Ya, kita sudah sepakat 3 pihak ini. Ya. Tapi lalu di sebuah pertemuan, ya lupa tanggalnya, lalu Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Selaku Menteri Dalam Negeri ini. ya, menyampaikan pandangan pemerintah bahwasanya berdasarkan pada pengalaman lalu, ya, di mana pemilihan pemilu itu dilaksanakan bulan Juli kalau tidak salah, bulan 7, dan kemudian pelantikan itu Oktober, hanya berselang 3 bulan. Tapi isu politik identitas
Masih ingat ya? Yang dikatakan polarisasi itu. Polarisasi sedemikian rupa, ada cebong dan kampret berkembang, lalu tembak-tembakan, lalu terjadi demo yang anarkis dan lain sebagainya. Itu hanya berselang 3 bulan. Dan pada saat itu presiden terpilihnya masih Pak Jokowi untuk periode kedua. Kedepan kan tidak mungkin lagi. Iya. Ya, pasti orang lain diganti karena beliau sudah menyelesaikan 2 periode. Hanya selang waktu 3 bulan, tetapi konstelasi sosial politik negara itu sangat berbahaya. Tinggi sekali. Oleh karena itu, maka pemerintah membuat pertimbangan lain. Kalau tanggal 21 Februari pelaksanaan pemilu, ke Oktober ini waktunya 8 sampai 9 bulan. Kalau situasi itu berkembang terus, politik identitas itu berkembang terus, kemudian situasi apalagi sudah berganti kepala negaranya, sementara kan masih ada kesenjangan, bukan kesenjangan sebetulnya, konstelasi sosial politik yang bisa uncontrolled. Karena kan presidennya berganti, menteri-menterinya sudah tidak loyal lagi kepada pemerintah. Namanya pergantian kan selalu biasa lah, itu di daerah kan sudah terjadi. Nah, kondisi begini melihat pemerintah ini rawan. Oleh karena itu maka pemerintah meminta pilkada dilaksanakan pada tanggal 15 Mei. Kanda sebentar, sebelum kita lanjut. Ya. Rawannya terhadap situasi keamanan atau konflik ini? Endingnya kan akhirnya kerawanan nasional. Sosial, ya. Nasional, secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kan kalau konflik-konflik tidak terkontrol, kan sebetulnya ya kan bisa ada macam-macam kan. Tapi kan kita punya kepolisian dan TNI yang kuat gitu. Tapi dalam kondisi sosial politik yang tidak bisa terkontrol kan, tetap diwaspadailah. Bagian dari kewaspadaan nasional ini. Iya, negara mengendalikan negara sebesar ini kan tidak mudah. Oleh karena itu maka sebelum ini kejadian diantisipasi kan. Pemerintah minta tanggal 15 Mei karena 15 Mei ke Oktober itu relatif pendek waktunya. Jadi benturannya tidak panjang ini. Tidak panjang. Tetapi DPR juga tidak setuju, terutama PDI Perjuangan. PKS termasuk Demokrat. Hah? Kenapa? Sebentar Anda. PDI Perjuangan, ya, PKS, Demokrat. Kenapa bisa cair? Ya, karena kan kepentingan sama waktu. Partai politik ini kan konsensus. Ya, hal baru. Ya, artinya semuanya di dunia ini, makanya partai politik ini tidak boleh ada dendam. Karena disinilah dikelola semua ini barang. Karena kita berada pada seni memanage massa ini demi stabilitas negara kan. Jadi alasan PDI Perjuangan ya, kalau pindah ke Mei ya, maka bulan puasa ini yang jatuh pada Maret ke April ini kan orang lagi khusyuk melakukan ibadah. Ini pandangan PDI Perjuangan? Pandangan PDI Perjuangan. Untuk tidak mengganggu Ramadan? Untuk tidak mengganggu bulan puasa dan Ramadan. Tapi faksi ini mintanya di mana? Di Februari? Di 21 Februari. Tetap. Artinya kalau 21 Februari selesai, baru Maret, April ini bulan puasa, udah clear. Sudah ada pemilihan. Pertama DPR-nya udah ada pemilihan. Kemudian presidennya udah terpilih. Kan begitu. Karena tidak bisa juga dijamin bahwa juga memperpendek itu juga lebih aman juga, tidak bisa dilihat seperti itu menurut pandangan PDI Perjuangan dan juga beberapa fraksi lain. Dalam analisa sederhana, Mei ini oleh pemerintah dalam pertimbangan apa Kanda? Memperpendek. Oh iya. Memperpendek rentang waktu biar tidak dari panjang Mei ke pelantikan presiden itu kan Oktober dan itu amanah undang-undang. Siap. Konstitusi mengatakan pemilihan setiap 5 tahun sekali. Jatuhnya kalau dilantik 20 Oktober maka 20 Oktober nggak bisa dikurangi 1 detik pun. Sudah harus ada perpindahan. Itu konstitusi. Kan begitu. Nah, sehingga lalu ini olor. Nah, persoalan selanjutnya ya. Pada bulan puasa, bulan Ramadan kan bisa juga dipakai politik identitas untuk mempertajam. Ya. Ya, tidak bisa ada jaminan juga bahwa lebih baik. Makanya PDI Perjuangan melihat lebih baik bulan puasa sama Ramadan itu jangan dikotori dengan peristiwa politik. Jangan terganggu dengan kampanye. Jangan terganggu dengan kampanye yang menurut banyak orang pembohong semua para politisi. Supaya khusus kita
mengabdi kepada akhirat kita juga. Ya, kita tidak ingin lihat sahur kita dengan macam-macam ya. Dengan macam-macam janji-janji yang sebetulnya hanya janji mutahoe lah kira-kira. Kira-kira begitu. Ini pandangan PD Perjuangan. Ya, lalu pemerintah melihatnya ini stabilitas negara. Partai politik melihatnya dalam berbagai cara pandang masing-masing fraksi. Salah satu yang saya cerita tadi tentang PD Perjuangan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang menjadi krusial adalah ketika 15 Mei dilaksanakan, di mana Undang-Undang Nomor 7 itu mengamanahkan kepada KPU untuk menentukan jadwal, dan pemerintah ngotot pada saat itu, karena memang yang punya negara kan pemerintah. Ya. KPU Bawaslu walaupun dikasih amanah undang-undang kan sebetulnya juga cuma penyelenggara, panitia lah. Panitia pernikahan lah. Panitia, kalau saya pernikahan anak saya, yang punya pesta itu kan saya sebagai tuan rumah, tetapi KPU Bawaslu sebagai panitia perkawinan gitu loh. Kamu orang tentukan jadwal, tapi tiba-tiba saya pemilik pekerjaan sebenarnya enggak. Menurut perhitungan orang tua saya baca-baca keteraturan antara langit dengan bumi, matahari dengan bulan, tanggal 15 Mei. Kan begitu maunya saya sebagai pemilik. Berdasarkan wangsit. Nah, pada kondisi seperti itu, kalau tanggal 15 Mei, maka KPU lebih berhanduk. Dengan rigidnya jadwal yang kami bikin, maka kalau tanggal 15 Mei dilaksanakan pemilu, maka kami minta pilkada serentak di Februari tahun 2025. Oh, pindah. Itu keluar dari undang-undang. Berarti kalau itu kejadiannya kan undang-undang amandemen dulu yang nomor 16 ini. Bukan undang-undang nomor 10. Nomor 10 tahun 2010 mesti amandemen. Wah, itu persoalan lagi. Panjang lagi pembahasan. Oh, perdebatannya. Ya, namanya undang-undang berubah satu pasal, jangan sampai ada seludupan pasal lagi. Itu curiga-mencuriga itu wajar. Karena memang akhirnya apa? Kemungkinan bisa Perpu. Pemerintah mengeluarkan juga Perpu. Pertanyaannya, segenting apa negara harus ada Perpu? Iya. Landasan Perpu ini kan kegentingan. Kecuali negara dalam keadaan genting kan. Lalu Perpu kami tidak bisa bersidang karena keamanan negara atau kayak pandemi kemarin. Ya, kita mau bersidang sementara orang sudah meninggal karena pandemi menyerang detik demi detik. Ya, Perpu aja. Atau ada opsi untuk memaksakan ini? Kalau saya lihat memaksakan kegentingan biar Perpunya keluar. Sebetulnya tidak. Nah, ya. Semuanya ini satu-satunya teknis, satunya filsafat. Jadi menurut saya sampai hari ini, sampai masa sidang kemarin ya, ini kan kami lagi kemarin masa reses ini, masuk lagi nanti pada tanggal 1 November ke depan ini ya. Di situ lagi baru kita bahas lagi bagaimana ketemunya ini barang. Wait, jadi sekarang ini tidak dibahas tentang pilkada 2024. Sudah dibahas, cuma belum ketemu. Belum ketemu karena itu tadi di mana tanggal pastinya. Pelaksanaannya ini tetap 2024. Undang-undang memang begitu. Letter-letternya undang-undang. Undang-undang memang begitu bunyinya bahwa pilkada serentak itu tahun 2024. Tapi untuk sekarang ini ya belum nyambung, ini tahun 2024 itu mana ini di bulan berapa ini masing-masing lah. Terus saya yang sudah bagi-bagi sembako lah, ini lagi mana nasib saya itu? Kan kita calon ini kan pasti baik hati. Ya udah lah, kalau sudah terlanjur bagi-bagi lanjutkan dah. Yang menarik ini kan ini libido tinggi politik kan ini. Menghadapi 2024 ini kan ada yang sunatan massal, ada yang sudah bagi-bagi sembako, ada yang bantuan sosial, timbun jalan. Ya, undang-undang belum jelas. Gimana? Undang-undang sudah jelas. Cuma kan jadi sekali lagi bahwa DPR itu kan lembaga politik. Benar. Pemerintah eksekutif. KPU Bawaslu adalah penyelenggara. Masing-masing datang dengan alasan yang memang semuanya penting. Untuk mencari konsensus di mana tanggalnya ini, kami belum dapat. Kalau menurut undang-undang pasti dilaksanakan tahun 2024, itu sudah pasti. Pertanyaannya, kapan? Ya, yang kapan ketemunya nih barang? Ketemunya kami ini kan pasti kita usahakan ketemu. Ya, tetapi kalau DPR ketemu, pemerintah juga tidak bisa ketemu, kan nggak bisa jadi. Pemerintah dengan DPR ketemu, kalau dengan KPU juga secara tidak bisa dilakukan juga tidak bisa jadi barang. Baik, ada opsi sampai menyeberang 2025?
Itu kan genting juga masalahnya kalau Ini kan politik, Kakanda. Bisa semua terjadi begitu. Misal pemerintah bertahan Mei ini, ya. DPR bersekuku ini. Harus Februari, nggak bisa tidak. Kita amanah undang-undang, merubah undang-undang butuh waktu lagi. Ya. Perpu keluar gitu ya. Ya pasti kalau tidak perpu kan, kalau tidak genting kan kita bisa amandemen undang-undang. Semuanya tergantung pada konsensus. Kan undang-undang ini kan bisa diamandemen. Yang tidak bisa itu yang butuh energi besar itu namanya konstitusi. Undang-Undang Dasar 45. Pancasila kan itu nggak bisa semudah itu. Tapi kan Bukan perkara yang mudah kalau undang-undang pilkada misalkan nomor 10, undang nomor 7 memang sulit untuk merubah undang-undang. Tapi kalau memang harus kita bahas, misalkan ini hanya contoh. Artinya di negara ini kan tergantung pada konsensus. Pernah dulu ya tahun 50-an sampai 67 baru ada pemilu. Ya. Hampir 7 tahun. Pernah juga pemilu itu dilaksanakan diperpendek, direformasi. Ya. Harusnya 5 tahun menjadi 3 tahun. Artinya dalam praktek ketatanegaraan kita pernah ada kondisi-kondisi yang tidak sama betul. Benar. Dan itu dimungkinkan terjadi. Artinya pernah terjadi ya. Kita tidak berandai-andai dimungkinkan. Kita punya literatur. Ya minimal tidak ada referensi ya. Tetapi sekali lagi bahwa menurut bunyi undang-undang, ya undang nomor 10 dan undang-undang nomor 7 tadi itu pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi kita punya pilkada ini, ya pemilunya lah, yang Februari, misalnya Februari ini. Ya. Ini kan masih nyatu antara Pilpres, DPR RI, DPD, dan kabupaten kota serta provinsi. Ya. Pengalamannya kita yang lalu 2019 kan ini boleh dibilang pemilu yang banyak menelan korban jiwa maupun sakit ini. Ya. Bagaimana ke depan di DPR ini? Jadi dalam diskusi kita akan pertajam di PKPU, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu secara teknis. Intinya di situ termasuk jumlah petugas TPS. Ditambah, Bisa kita tambah jumlahnya. sehingga TPS itu berkurang bebannya. Berkurang beban kerja, satu. Bisa juga jumlah di TPS ini kita kurangi orangnya, sehingga jumlah TPS-nya bertambah. Satu. Yang kedua, formatnya disederhanakan. Maksudnya? Ya, jangan terlalu banyak kayak kemarin. Kan yang kemarin kan terlalu banyak yang format yang dibikin sehingga mereka kelelahan kan. Oh. Jadi sederhanakan sedemikian rupa. Artinya hanya keledai lah yang akan jatuh pada lubang yang sama. Jadi dari aspek teknis kita sudah memang meminta kepada KPU Bawaslu untuk segera menyempurnakan. Yang ketiga yang menjadi catatan penting saya terutama anggota Komisi 2 yang selalu minta kepada Mendagri, kemudian KPU Bawaslu. Ya, salah satu cara memperbaiki dan memperbaiki ekonomi pasca Covid, salah satunya adalah memperbesar insentif Bagi penyelenggara khususnya tim-tim ad hoc ya, yang akan bertugas di KPPS, yang akan bertugas di TPS, yang akan bertugas di kabupaten kota, di tingkat kabupaten maksud saya. Dengan menaikkan insentif mereka, otomatis memperbesar distribusi uang ke masyarakat sehingga pasar bisa lebih ramai. Itu bagian daripada proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan ini kan sesuatu yang dibahas di Komisi 2, Pak. Oh iya. Artinya Karena anggarannya melalui Komisi 2. Dan besaran-besaran itu kan diatur oleh PKPU dan Bawaslu. Yang dikonsultasikan ke Komisi 2 juga? Pastilah tidak bisa. Artinya satuannya itu kan bisa didebat gitu. Misal diusulkan 500.000 gitu kan. Oh ya, kita kan bisa ditambah itu. Iya, kita kan punya hak budget. Tapi harus ditambah lah, Pak. Iya, kita tambah lah kan maksudnya begini. Fungsi DPR salah satu penetapan budget. Ya. KPU misalkan tambah itu yang berkaitan dengan tenaga-tenaga KPU Bawaslu pada level kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, camat sampai ke desa. Ya. Kalau Anda tambah, saya setujui anggaran Anda. Tapi kalau Anda tidak tambah atau potong biaya bangunan, serahkan kepada pemerintah daerah, bangunkan, hibahkan. Semua anggaran-anggaran yang untuk bangunan itu serahkan kepada perbaikan kesejahteraan aparat, tim ad hoc
Karena ini sekali lagi bagian daripada kegiatan penyempurnaan atau pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karena menariknya di salah satu temuan survei yang kami lakukan di Kota Kendari di bulan Agustus ini, kita sempat menanyakan kepada masyarakat bersedia tidak menjadi penyelenggara di tingkat KPPS. Mereka sangat sedikit yang menyatakan iya. Ya. Dengan dua alasan besar. Yang pertama, waktu kerja. Ya. Dan kedua, honor yang kecil ini. Ya. Ya. Kami diberikan honor itu kecil, tanggung jawabnya kami besar. Ya, betul. Yang di demo kami hanya gara-gara selembar. Maksudnya inilah yang akan menjadi dinamika di salah satunya di 2024 itu. Selain masalah penetapan waktu. Saya pikir ya concernnya memang ada di tangan Kakanda sebagai salah satu anggota Komisi 2. Saya salah satu yang getol menyampaikan itu di semua rapat-rapat dengan Pak Ilham KPU, Pak Abhan di Bawaslu. Ini Pak, karena itu hak kami DPR RI untuk menaikkan, menyetujui dan menaikkan. Termasuk dalam pembahasan nanti Pak. Oh ya, pasti. Karena kita berkaca dari pengalaman lapangan. Dan jangan lupa Dinda, ada dua hal peristiwa penting di Republik Indonesia ini. Pertama adalah proses menuju kemerdekaan dan kemerdekaan. Ya. Lahirlah seorang pemimpin yang terpilih secara demokrasi. Yang kedua, pilkada. Lahirlah pemimpin daerah secara demokratis. Kualitas pemimpin yang legitimate, yang berkualitas berdasarkan pada pemilihan demokrasi, akan melahirkan pemimpin yang legitimate yang bisa menata kebijakan publik dan anggaran publik. Jadi, menyangkut biaya pilkada, jangan dibanding-bandingkan dengan bangunan. Jangan dibanding-bandingkan dengan jembatan. Jangan dibanding-bandingkan dengan aspal. Tidak. Ini pemilihan kepemimpinan yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Tergantung para penyelenggara kan. Oh ya, kualitas demokrasi kan menentukan kualitas pemimpin yang terpilih. Ya. Jadi kalau menaikkan kesejahteraan penyelenggara bagian daripada proses menuju demokrasi yang kualitasnya bagus dan pemimpin yang terpilih itu legitimate. Kan bagian krusialnya ini kan ada di KPPS dan di TPS-nya. Ya. Itulah kelompok-kelompok yang memang menyeluruhkan se-Indonesia ini. Dan mereka masif sehingga lalu distribusi ekonominya baik untuk negara. Ya. Bayangkan kalau misalkan turun ke desa barang ini, banyak orangnya, pasar kan dinamis. Pasar dinamis yang untung petani, nelayan, kreator, Ya. industri kreatif, kerajinan di desa. Bayangkan kalau masif ini, gara-gara pilkada itu kan terjadi lompatan perkembangan ekonomi. Ya, artinya kan dalam konteks pertumbuhan ekonomi salah satu pemicu kan Ya. nilai jual beli. Ya. Ini memang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik juga. Ya. Tapi tugas kita kan. Oh ya, saya getol itu memperjuangkan. Nanti ditagih itu. Ini sudah cerita panjang lebar. Pada saat pembahasan tidak dibahas ini kan. Oh iya. Kalau itu menjadi pertarungan penting. Harus diperjuangkan. Ya, tentu kan ada keterbatasan negara pastinya lah. Tapi kan masa nggak bisa ditambah. Artinya kita bisa mendaftar lah menjadi penyelenggara di 2024 ya? Oh iya silakan. Jangan sampai orangnya 500.000. Beban kerjanya panjang. Nah, silakan. Saya kira akan lebih baik lah dari. Ini menarik diskusi kita ini. Ya. Kanda, Ya. satu pertanyaan ini. Ya. Saya mau jawaban yang jangan diplomatis. Ya. 2024 itu kalau diselenggarakan, ya. nyagup atau nyalek ini? Pilihannya mana ini? Wow, jadi gini. Gua hari ini adalah anggota DPR RI. Ya. Artinya? Pilihan saya kemarin kan saya calon kemarin. Dinda kan tahu. Nah, 2024 kemarin saya kompetitornya Bapak Ali Maji Sarjana Hukum. 2018. 2018 ya, betul. Cuma kan Dinda tahu bagaimana ada masalah sedikit lah ya. Tentu saya kan akhirnya sekarang DPR RI. Pertanyaannya, mau DPR RI atau mau cagup? Tergantung daripada innamal amalu binniat saya sekarang. Ya. Hari ini saya masih di DPR RI. Artinya begini, kalau di DPR RI itu memang kita berada di belakang layar. Karena kita punya fungsi 3. Mendesain, sutradara ceritanya. Ya, kita membackup. Negara ini tanpa kami, bagaimana kan negara ini kan sangat tergantung pada mekanisme dan aturan main yang berjalan, hukum kan? Yeah. Kami yang menciptakan. Kedua,
berkaitan dengan anggaran negara. Kami yang menyetujui termasuk anggaran Gubernur Sulawesi Tenggara, termasuk anggaran ke semua kabupaten kota se-Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Ya. Tapi kan orang tidak pernah tahu bahwa ini kerjaan kami yang menetapkan di sana. Orang tahunya pemerintah ini. Yang tahunya pemerintah karena dia ada di garda depan, di depan sana, di dapur nggak pernah tahu. Fungsi budgeting ada di DPR. Nah, ya ketika kami mengawasi perjalanan bangsa ini mulai dari menterinya sampai ke bawah, termasuk sampai kepala desa. Cuma kami di belakang layar, kami hanya minta ya Mendagri. Di desa sana ada kepala desa begini, bagaimana Anda lakukan? Saya akan tuh monitor Anda. Kan begitu. Kerja tidak? Ya, anggaran desa ini dinaikkan dari 1 triliun, 1 miliar menjadi 5 miliar. Ya kita kan palu di meja sidang dan ditahu oleh rakyat. Tetapi kalau jadi bupati, gubernur bisa kan. Kita ketemu jalan. Katakanlah jalan provinsi. Kalau kita lewat itu, saya kan bisa bilang, kepala SPU, anggaran tolong fokus di sini. Ya. Karena ini kalau ini tidak bisa lewat. Petani, nelayan nggak bisa memasarkan hasil ini, dan apapun bentuknya pasti menderita hidup mereka. DPR nggak bisa Pak, tapi saya eksekutif langsung rombak ini barang. Bisa dia bangun sehari itu. Sebagai seorang kepala daerah. Sebagai seorang kepala eksekutif namanya. Eksekutif. Jadi makanya saya bilang kemana arahnya sekarang? Kalau kemarin saya masih meyakini bahwa pada saat itu kalau saya menang, saya sudah punya rekonstruksi tentang Sulawesi Tenggara. Sekarang kan masih DPR. Ya masih DPR, dan saya konsisten Pak, karena saya masih DPR, pikiran saya masih DPR hari ini, saya harus menjaga amanah rakyat yang diberikan kepada saya. Innama a'malu binniyati ini seorang insinyur hugua DPR RI sekarang ini, tapi tidak menutup kemungkinan nyagup. Makanya innamal a'malu binniyatnya lagi. Oh gitu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib Sulawesi Tenggara ini, nasib saya, saya menentukan tergantung pada innamal amalun binniyat di sini. Dan niat ini kan tujuannya kita bagi saya bukan soal gubernur, bukan soal DPR-nya, tapi hugua bermanfaat. Ikra bismi rabbikal ladzi, hujua baca dirimu ini. Apakah matamu, telingamu, mulutmu, kakimu ini bermanfaat buat masyarakat sekitar ini? Berkontribusi tidak ini? Bermanfaat, berkontribusi tentu. Bermanfaat buat tanahnya ini, bermanfaat buat udaranya ini, bermanfaat buat cacing-cacing ini, serangga-serangga ini, bermanfaat buat angin, buat awan. Ya kalau memang bermanfaat buat itu, innamal amanu itu sangat tergantung kepada niatmu saat itu. So, what do you think it is your future life? Ya, apa yang Anda rasakan hari ini, itulah masa depan Anda. Jadi Sulawesi Tenggara tidak bisa memperbaiki Sulawesi Tenggara kalau saya tidak memperbaiki diri saya. Oleh karena itu maka saya harus membaca diri saya dulu. Hugua. Ikra bismi rabbikal ladzi, baca dirimu. Kamu sanggup jadi pemimpin atau tidak? Kalau saya meyakini pada suatu saat saya sanggup dan rakyat memungkinkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, saya masih anggota DPR RI. Dan saya akan menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR. Nanti bagaimana? Tergantung nanti. Tidak mau bagi-bagi sembako atau yang lainnya? Ya kalau ada saya bagi. Ya tetapi sekali lagi dalam konteks ini, konteksnya dulu. Sekali lagi itu bagian daripada kedermawanan kita. Itu bagian penting dalam proses perjalanan sejarah. Tapi kalau saya dipilih karena saya membagi-bagi sesuatu, mungkin bukan itu juga bagian. Tapi bagi saya, leaders is your value. Pemimpin itu adalah Anda punya nilai. Leader is a value, leader is a value, leader is a value. Ini percakapan yang sangat menarik. Ya. Terima kasih banyak ini di The Halo All Institute. Menghadirkan seorang insinyur Hugo ini bukan perkara yang mudah di tengah kesibukan. Gitu. Artinya ini kehormatan bagi The Halo All Institute untuk menghadirkan pemikir-pemikir untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberikan pernyataan. Dan saya juga terus terang aja, karena memang nampak pertanyaan dari seorang surveyor. Benar loh, Bunda. Saya kadang-kadang tergelitik juga dengan pertanyaan Anda ini. Dan hampir seluruh yang ada di otak saya keperas tanpa Anda sadar. Artinya daya ungkit Dinda itu luar biasa. Sehingga di Halo Institute Room ini menurut saya, it is not inspiring only for you and your staff. But I believe that the Halo Institute Room will influencing
and inspiring more people of the Southeast Sulawesi province as well as Indonesia, and I hope it's the world. Thank you very much. Jangan bosan untuk kita hadir di sini. Selalu undang saya, Dinda. Terima kasih banyak. Undang saya. Yang penting demi kebaikan bangsa dan negara. Oke, thank you. See you next time. Welcome.